Phoenix Dares Radio Station, selamat sore. Yes, ada Dodi Yosandra. Kurang lebih akan menyita sebentar waktunya, 1 jam lah ya. Kita bakal kedatangan tamu tentu saja. Tapi kalau Doi ada, berarti memang tamunya adalah tamu-tamu spesial, tamu-tamu keren yang akan Doi ajak ngobrol. Ngomongin zaman sekarang mungkin kamu adalah termasuk orang yang cukup aktif di sosial media, menggunakan teknologi sebagai salah satunya dalam berkarya. Nah, teman-teman kita mungkin yang sempat viral, yang menggunakan teknologi berkarya dalam dunia pertanian, itu cukup mengagetkan di tengah memang tren anak muda hanya untuk bikin gerakan jedak-jeduk atau juga konten yang lainnya. Tetapi ternyata hal itu bisa terjadi dan bisa diwujudkan. Karena simpelnya gini, ketika lo makan siang atau juga mungkin breakfast atau makan malam, kita makan nasi. Pernah kepikiran nggak salah satunya adalah bagaimana kalau kita fokus ke teknologi terus nggak ada petani-petani ini yang bekerja untuk kita dan kita makan apa? Nah, sejauh itu mungkin agak berat mikirnya. Tapi sebenarnya ini nggak berat-berat banget karena obrolan ini akan kita kemas sesantai mungkin. Ada tamu-tamu kece, narasumber kece saya dari Universitas Warmadewa yang sudah datang langsung ke Phoenix Radio Bali. Sudah ada Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Unwar, ada Profesor Dr. Insinyur Luh Suryati MSI. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Mantap suaranya, cantik luar biasa. Ada juga Wakil Dekan BKKM Fakultas Pertanian Sains Teknologi Unwar, ada Insinyur Iwayan Sudiarta MP. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, hari ini saya minta waktunya sebentar. Biasanya Prof dan juga Bapak yang ngobrol sama mahasiswa. Sekarang mahasiswa yang nanya-nanya. Boleh ya? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Karena memang seperti saya bilang di awal bahwa ngomongin pertanian, Bali mungkin identik sama pariwisata, tapi realitanya saya penasaran sebenarnya bagaimana dunia pertanian saat ini. Apakah masih relevan kita bahas di dunia yang modern dan juga gempuran pariwisata? Prof atau Bapak dulu? Oke, saya mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih nih. Memang sekarang ini pertanian itu masih sangat relevan. Karena terkait dengan ketahanan pangan ya. Betul. Di mana meningkatnya populasi masyarakat, jumlah penduduk di Indonesia, betul. Kebutuhan pangan meningkat. Otomatis kan kebutuhan produk-produk hasil pertanian itu akan sangat dibutuhkan. Yeah. Karena untuk melangsungkan kehidupan masyarakat itu kan butuh makan. Setuju. Bahkan makanan itu dari mana kan? Dari produk hasil pertanian secara umum ya. Ya, berarti kita masih bisa bilang relevan. Relevan, sangat relevan. Ya. Di samping juga bisa mendukung sektor pariwisata yang tadi Mas sebutkan tadi ya. Betul. Bahwa memang pariwisata tanpa pertanian itu saya rasa juga akan kesulitan gitu. Karena untuk wisatawan itu butuh konsumsi makanan, kemudian butuh konsumsi atau view yang dinikmati, view alam dari pertanian itu juga sangat dinikmati sehingga sektor pertanian itu sangat relevan untuk mendukung sektor pertanian, sektor pariwisata. Iya, seperti Prof bilang tadi, saya sedikit simpulkan bahwa ini masih relevan karena ini pun juga bisa bersinergi pariwisata dan juga pertanian tadi. Iya. Dan buktinya memang kalau misalnya kita ngeliat Tabanan deh, Jatiluwih, orang datang ke sana ya memang makan dan juga melihat pemandangan. Oke, kenapa masih dibilang sangat relevan dan saya setuju sih. Tapi sebenarnya kan kalau ngomong tentang kemajuan teknologi, Prof, dan juga pastinya perkembangan yang sekarang begitu pesat. Katanya ada yang akan digantikan oleh robot dan segala macam. Ini kan berarti ada semacam tantangan untuk petani-petani Indonesia. Atau mungkin juga paling simpelnya adalah anak-anak muda sekarang merantau misalkan dari Singaraja ke Denpasar, dari Karangasem ke Denpasar, kerjanya nggak mau jadi petani nih gitu. Ini kan juga menjadi sebuah tantangan kan. Lalu seperti apa menurut pandangan Prof? Memang ini satu permasalahan kita bersama sebenarnya. Untuk anak-anak muda yang agak melemah, agak bukan berarti lemah banget enggak, tapi agak melemah. Minatnya ke pertanian ini memang perlu support dari semua lini gitu ya, baik pemerintah, masyarakat, kemudian stakeholder atau industri juga sangat penting untuk bersinergi untuk mengatasi semua ini. Karena ke depan ini ketahanan sebuah bangsa itu memang akan sangat dipengaruhi oleh ketahanan pangan dari bangsa tersebut. Sehingga jika ini tidak
sustain, tidak ada keberlanjutannya atau tidak diteruskan oleh generasi yang akan datang, itu bagaimana nantinya gitu. Oh, justru juga berbahaya. Berbahaya karena memang sustainability di pertanian itu sangat dibutuhkan, di mana praktek pertanian saat ini bisa memenuhi kebutuhan yang saat ini, tetapi tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, kan gitu ya. Betul. Karena untuk keberlanjutan nih. Iya. Sehingga dibutuhkan sekali anak-anak muda yang mau terjun dan bergerak di bidang sektor pertanian. Tapi dibilang sektor pertanian ini tidak punya potensi, salah sebenarnya. Banyak sekali potensinya ya. Betul. Jadi ada nanti bisa kita membuat sektor pariwisata. Contohnya adalah seperti yang Mas sebutkan tadi tentang agrowisata. Kita bisa melihat alam sambil menikmati makanan. Kemudian sekarang berkembang juga yang misalnya kita ke kebun anggur atau stroberi, petik langsung. Betul. Langsung belajar, ada edukasinya. Iya. Ada juga paket-paket yang untuk anak-anak yang belajar untuk memberikan makan ternak atau memandikan kerbau, kadang di Jawa Barat ya seperti itu. Nah, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya dari sektor pertanian. Kemudian peluang ekspor juga masih banyak sekali karena kita kaya sekali dengan produk rempah, produk buah, sayur dan palawija yang bisa juga kalau kita udah memenuhi standar bisa sebagai peluang untuk kita anak muda itu berwirausaha di sana gitu. Iya. Oke, Prof. Tapi yang menarik adalah kita ngobrol tadi bahwa memang ini punya peluang yang bagus. Buktinya anak muda di Singaraja, di Kintamani viral dan bisa mencuri perhatian. Berarti yang sebenarnya tantangan utamanya ini ada di mana? Yang pertama adalah satu kemauan mungkin ya. Kemauan. Yang kedua adalah akses teknologi. Akses teknologi, kemudian pengetahuan pendidikan tentang pertanian itu, karena memang bisnis di bidang pertanian kan sangat erat kaitannya dengan iklim, banyak faktor lah ya. Untuk keberhasilannya itu. Betul. Pengetahuannya agak kurang, itu akan mungkin agak menuju sukses itu agak kesulitan. Jadi perlunya pengetahuan atau sumber daya manusianya yang mumpuni di bidang pertanian. Jadi gak bisa cuman memakai ilmu moleketo dari zaman dulu turun-temurun. Walaupun hasil akan terus berkurang. Walaupun banyak di YouTube acara podcast tentang itu, tetapi kalau enggak real belajar benar, kemudian praktek secara langsung, itu memang sering kali kita mengalami kegagalan. Kegagalan akhirnya kecewa, udah nggak jadi petani kerja yang lain aja. Akhirnya anak-anak pun tumbuh bahwa ngelihat orang tuanya kayak petani tidak menjanjikan nih. Gitu. Jadi background pun berpengaruh. Background pendidikannya penting. Itu adalah hal-hal yang ternyata menjadi tantangan utama kita. Masalah mindset tadi, masalah background pendidikan tadi. Nah, tadi yang menarik sebenarnya adalah masalah berkelanjutan atau sustainable tadi, dan sebenarnya bagaimana cara kita untuk menerapkan dalam skala besar. Ini kan akan menjadi PR panjang ya, Prof ya. Lalu apa yang dimaksud sebenarnya dengan pertanian berkelanjutan tadi? Pertanian berkelanjutan itu kan praktek pertanian yang menyiapkan bahan pangannya saat ini. Ketersediaan bahan pangannya saat ini terpenuhi gitu ya, tanpa mengorbankan ketersediaan bahan pangan untuk di masa datang. Generasi penerusnya. Artinya ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan supaya jangan sampai yang akan datang itu tidak dapat tidak bisa mandiri dalam menyiapkan bahan pangan mereka sendiri gitu ya. Makanya itu yang disebutkan adalah pertanian berkelanjutan. Contohnya adalah dengan misalnya menerapkan pertanian organik, kemudian mengurangi byproduct atau limbah-limbah pertanian, atau untuk pertanian yang terpadu, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya, sehingga keberlangsungan hasil pertanian ke depan itu tetap ada sepanjang masa. Bisa berkelanjutan ya. Dari Pak Wayan mungkin mau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, boleh loh Pak. Baik, terima kasih Mas. Memang problem utama di bidang pengembangan pertanian sekarang ini adalah masih kurangnya
akses informasi dan teknologi untuk petani-petani kita yang masih sebagian besar adalah generasi mungkin dari segi umur berkepala 5. Baby boomer berarti, Ya. bapak saya berarti. Ya, sehingga yang sekarang menjadi problem itu pertanian berbasis masih konvensional, tradisional, kemudian penggunaan bahan-bahan kimia yang secara masif bisa mempengaruhi lingkungan. Oke. Nah, oleh karena seperti yang disampaikan oleh Bu Prof. Luh tadi, pertanian berkelanjutan itu adalah salah satu substansi yang penting diperhatikan di samping berbasis teknologi, karena untuk ketersediaan pangan untuk generasi kita ke depan. Oke, tapi mohon maaf Pak Wayan, nanti fokusnya ke mic ya. Tidak usah melihat saya atau melirik saya. Fokus ke situ dan kamera aja. Nah, jangan salah fokus sama saya. Emang muka saya agak-agak bikin angker soalnya. Oke, berarti adalah keterbatasan penyampaian atau pendelivered ilmu ke generasi kita yang agak lebih dewasa, mungkin ya angkatan bapak saya atau kakek saya. Oke. Itu ketimpangan yang terjadi saat ini. Nah, seiring dengan gayung bersambut program dari Presiden Prabowo, maka ada kesempatan yang sangat luas untuk generasi muda berkiprah di bidang pertanian. Yaitu salah satu caranya adalah dengan menempatkan pertanian itu sebagai sektor yang menjanjikan, berbasis teknologi, serta menguntungkan untuk mereka ke depan. Ya, karena memang kalau kenyataannya di sosial media ketika kita melihat yang muda sama yang agak baby boomer itu agak jomplang hasilnya. Iya kan Prof ya? Masa kayak, wow, anak-anak muda ini mereka masih bisa liburan, masih bisa bertani. Sedangkan kalau mungkin saya ngelihat kakek saya atau bapak saya, mereka fokus di situ aja. Hasilnya pun tidak maksimal karena keterbatasan teknologi tadi. Apalagi akses sekarang dengan informasi juga terbatas, betul. Kemudian akses pemasaran itu masalah utama yang ada sekarang. Dan harusnya kita bisa berbenah dari sini, apalagi pemerintah juga sedang gencar-gencarnya dan fokus ngomongin masalah pertanian tadi. Wah menarik. Atau ada tambahan lagi Pak Wayan sebelum kita break sejenak? Tidak berasa hampir 20 menit saya ngobrol. pikir itu tambahan saya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Luh. Tadi intinya pertanian dikembangkan sekarang itu harus berbasis teknologi dan kemudian kita tidak boleh ketinggalan dengan informasi-informasi teknologi pertanian terkini untuk petani milenial. Oke, ini menarik karena keterkaitan teknologi. Lalu tadi Prof juga sempat bilang bahwa masyarakat kita mungkin tidak banyak yang bisa mengakses ilmu atau juga background pendidikan secara bagus. Lah, kira-kira di manakah kita bisa mendapatkan pendidikan-pendidikan itu dan juga bagaimana memaksimalkan teknologi ini? Apakah Universitas Warmadewa siap menjawab tantangan itu? Kita akan bahas setelah break. Phoenix Dares Radio Station masih di Live on Radio with Universitas Warmadewa. Masih ada Dodio Sandra, masih ada juga Prof. Luh Suryati dan juga Insinyur Bapak Wayan Sudiarte. Oke, tadi saya sempat bikin statement adalah ketika ngomongin masalah pertanian Prof. dan juga Pak Wayan, bahwa ngomongin tentang masalah utamanya adalah masalah mindset, terus juga masalah bagaimana mendeliver teknologi ke baby boomer atau angkatan-angkatan yang lebih dewasa dari yang sudah ada sekarang ini. Berarti PR-nya adalah kita harus ketemu anak-anak mudanya berarti sekarang. Anak-anak muda yang mungkin harus punya pola pikir atau point of view yang lebih dibuka dari yang sekedar mereka tahu, oh petani itu nggak keren, oh petani itu nggak kece. Padahal sebenarnya masih bisa keren dan juga masih bisa kece kalau bisa mengcombine dengan apa yang ada saat ini. Nah, apakah Universitas Warmadewa sendiri sudah bisa paling tidak adalah melihat peluang ini bahwa anak muda juga punya peluang. Kalau yang pengen belajar kira-kira bisa nggak diakomodir di Universitas Warmadewa? Gimana Prof? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Saya kata kunci ya, sangat bisa. Oke. Sangat bisa karena karena begini, Universitas Warmadewa itu khususnya Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi ini adalah lembaga pendidikan yang tujuannya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang ilmu-ilmu pertanian gitu. Nah, di mana kami mempunyai langkah-langkah ya untuk mengatasi itu dengan menyiapkan kurikulum yang inklusif dan relevan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dunia kerja gitu ya. Kemudian yang update setiap saat untuk mengikuti perkembangan zaman. Fleksibel berarti menyesuaikan zaman. Oke, Prof. Kemudian yang kedua adalah kami di Universitas Warmadewa itu ada melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Artinya ada penelitian,
pengabdian, penelitian dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yeah. Nah, di sana kita selain pengajaran yang berbasis nanti dengan kurikulum yang inklusif dan relevan, kita juga akan menyiapkan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan untuk mengembangkan penelitian terapan yang bersentuhan bisa, langsung, yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat, gitu, yang nanti berimpact pada hasil penelitian itu dihilirisasi, kemudian bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan akhirnya akan menjadi masyarakat bisa menghasilkan produk-produk unggulan. Untuk bisa menjadi bisa menjadi usaha mereka semua. Lebih maksimal berarti. Ya, khususnya generasi muda ya. Iya, betul. Kemudian ada juga misalnya edukasi dan pelatihan tertentu bagi para petani muda milenial itu atau para calon-calon petani muda itu untuk memberikan tambahan pengetahuan gitu. Melalui edukasi dan pelatihan. Melalui program pengabdian masyarakat yang memang kita setiap tahun memang wajib lakukan. Kemudian yang keempat ada inkubator bisnis di mana mahasiswa diajarkan untuk belajar berwirausaha gitu. Belajar kalau nanti selesai dari Warmadewa mereka udah siap untuk tidak mencari kerja tetapi membuka lapangan kerja. Tapi yang menarik adalah membuka inkubator untuk Fakultas Pertanian. Seperti apa gambaran yang dibuka, Prof? Mahasiswa dipacu untuk membuat produk ataupun karena kami Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ini kan agak unik ya. Betul. Karena dari ada program studi teknologi pangan hasil pertanian, agroteknologi, kemudian ada peternakan, ada manajemen sumber daya perairan. Nah, di mana nanti dalam kita memberikan pelatihan dan edukasi pada kaum milenial ini, jadi semua sektor itu bisa diberikan pengetahuannya sehingga dimanapun minatnya akan mereka gampang untuk menjalankan kalau sudah mendapatkan pendidikan di Universitas Warmadewa ini. Ilmunya udah dapat nih. Jadi pengaplikasiannya mereka akan lebih gampang gitu ya. Tapi Prof, sebelum lanjut, sebenarnya saya penasaran. Setahu saya dulu Warmadewa cuma Fakultas Pertanian. Sejak kapan sih pakai ada sains dan teknologi? Ini kami memang baru per tanggal 2 Januari 2025 kemarin mengupdate nama fakultas kami dari Fakultas Pertanian dan menjadi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Sebagai salah satu bentukkah bahwa ini fleksibel kurikulumnya? Fleksibel kurikulumnya dan mengikuti perkembangan perkembangan zaman dan Gen Z turut serta membantu pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidang pertanian. Di mana Gen Z akan lulus dan dijawab oleh Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Tadi kan dari kurikulum udah, bagaimana tridharmanya juga dilakukan, bagaimana lebih dekat dengan masyarakat. Tetapi dari FPST sendiri nanti langkah apa yang dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada selain dengan kurikulum dan segala macamnya. Apa yang didapatkan lebih lagi oleh anak-anak kami baru juga kita? melakukan kerjasama dengan beberapa industri. Contohnya anak-anak mahasiswa magang di industri-industri yang baik yang ada di Bali ataupun di luar Bali. Di sana diberikan mahasiswa akan magang selama 6 bulan. Sehingga kalau dia sudah tamat dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, mereka sudah siap dengan dengan pengetahuan yang diperoleh pada dunia industri. Dan dunia industri tersebut juga akan membantu kita dalam penyerapan tenaga yang mumpuni, yang mungkin sesuai dengan spek mereka gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Prof dan juga Pak Wayan, selama ini mungkin pernah dengar cerita kenapa alasan mereka bergabung ke fakultas ini, atau selama ini pernah nggak mencari tahu apa sih alasan selain memang mereka belum tahu untuk tidak bergabung ke Fakultas Pertanian sebelum-sebelumnya sampai akhirnya memutuskan fix saya akan gabung ke Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Pak Wayan. Baik, terima kasih Mas. Bahwa untuk bisa bersaing di program studi kami di mata masyarakat, kami menerapkan berbagai pola untuk menyiapkan mahasiswa itu merebut dunia kerja. Pembelajaran kita buat yang merupakan integrasi antara
teknologi, inovasi dalam proses pembelajaran dengan memberikan lebih banyak mahasiswa di lapangan nantinya. Karena kami sudah memutakhirkan kurikulum yang mungkin bulan Juni ini sudah launching dan September sudah mulai diberlakukan berbasis teknologi, kemudian berbasis OB. Oke. OB itu apa Pak? Mohon maaf, saya tidak tahu. Pembelajaran berbasis outcome-based education. Outcome-based education. Oke. Tapi mohon maaf juga Pak Wayan, boleh mundur sedikit biar suaranya lebih. Nah, gitu Pak. Biar suara lebih ganteng tuh, cakep suaranya. Langsung saya dengar. Ya, itu kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian di samping magang, mahasiswa juga kami bekali dengan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan program studinya. Kewirausahaan, karena selama ini kan orientasi mereka yang kuliah itu untuk bisa bekerja di kantoran. Itu bagus daripada yang penting lulus dan dapat gelar kan beda lagi. Begitu. Tapi sebagian besar itu kalau bisa mereka hidup lebih baik itu adalah berwira swasta dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Banyak terbukti mahasiswa kami dari 4 program studi ini sukses di bisnis di bidang pertanian. Karena itu adalah sebagai bukti nyata pun mereka yang benar-benar yang benar-benar fokus mau belajar. Harusnya si adik-adik ini memang benar belajar di situ, bukan hanya dapat gelar. Ya kan? Ya Prof ya? Baik. Tadi Prof sendiri sempat bilang bahwa ngomongin tentang sistem perkuliahan. Pak Wayan, ada magangnya. Magang itu di semester berapa? Itu kurang lebih 6 bulan. Apakah ngomongin tentang sistem perkuliahan kan lebih banyak prakteknya? Boleh kasih gambaran ke saya mungkin kayak kayak lagi terlalu muda. Seperti apa sih proses perkuliahan di sini? Ya, baik. Mahasiswa setelah mau masuki semester 4 kita siapkan sudah, karena kan ada program Merdeka Belajar sekarang. Betul. Mereka turun magang mendapatkan rekognisi 20 SKS, Mas. 20 SKS, mereka tidak perlu lagi menempuh kuliah di kelas, namun mereka sudah dikawal oleh dosen pengasuh mata kuliah yang direkognisi. Kemudian terakhir setelah mereka selesai magang atau mengambil program lain MBKM itu, mereka mendapatkan penilaian dari dosen pengampu mata kuliah tersebut, sehingga proses studi bisa menjadi lebih cepat, tetapi capaian pembelajaran mata kuliah itu tercapai. Begitu kami. Karena kami harus bisa memenuhi ada namanya POMUTU, lulus tepat waktu itu paling tidak boleh lebih dari 8 semester kami kejar itu supaya persentasenya tinggi. Walaupun kamu sayang banget sama kampusmu, minimal kamu udah lulus ya. Harus. Nggak boleh terlalu sayang. Kalau tamat lebih dari 8 semester juga akan menyebabkan grade kami bisa turun, Mas. Betul. Itu seriusnya Pak ya. Tadi saya sebenarnya bercanda loh Pak. Jadi memang ada usaha memaksimalkan di situ bahwa ilmu itu juga ke-deliver ke mahasiswa-mahasiswa. Jadi sistem perkuliahannya pun, magangnya pun, ada kampus Merdeka pun, ini juga membiarkan mahasiswa bisa lebih lepas dalam mendapatkan pendidikan di Universitas Warmadewa. Dalam sistem perkuliahan pun kita ada ini, selain teori di kelas ya juga lebih banyak praktek, karena kurikulum berbasis OBE ini akan lebih banyak persentasenya mereka di lapangan, baik praktikum di laboratorium, di lapangan maupun di industri gitu. Jadi itu harapan kita ke depan, lebih lebih diaktifkan kembali atau lebih ditingkatkan lagi, sehingga kualitas SDM-nya nanti setelah tamat dan memang bisa benar-benar terjun dan langsung diserap pasar kerja. Setuju. Tapi selama ini nggak ada keluhan kan dari mahasiswa kebanyakan di luar gitu. Nggak ada ya Prof ya? Aman selama ini, justru mereka lebih suka di situ. Karena pada intinya kita akan ke industri juga, menciptakan lapangan kerja atau juga berkecimpung di situ ya. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana. Nanti obrolannya makin seru buat Finars yang penasaran. Phoenix Dares Radio Station, masih ada Dodi Yosandra di Live on Radio with Universitas Warmadewa. Masih ada tamu-tamu keren saya, kece saya, karena waktu kurang lebih 15 menit lagi di segmen terakhir. Tadi Prof kita sempat membahas tentang anak-anak punya peluang untuk magang. Tadi Pak Wayan juga menambahkan bahwa tidak hanya magang, mereka juga mendapat pembekalan yang tentunya bertujuan untuk memaksimalkan mereka dalam menjalankan tugasnya bersentuhan langsung ke masyarakat. Tapi yang menarik setelah magang, otomatis goalsnya adalah nanti adalah skripsi, wisuda, udah menciptakan lapangan kerja. Nah, skripsinya sendiri seperti apa nanti? Skripsi mungkin kalau zaman yang dulu-dulu ya bahwa hanya melalui skripsi saja bisa lulus S1. Tetapi saat ini kami menerapkan bahwa tidak hanya melalui skripsi dia bisa menyelesaikan studinya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, juga melalui jalur prestasi akademik. Misalnya kalau ada mahasiswa yang mendapat
hibah dari Dikti kementerian gitu, dan saat ini memang selama 5 tahun terakhir ini cukup banyak yang dapat dari pertanian, dan itu bisa digunakan sebagai sebagai bukti udah menyelesaikan tugas akhirnya tidak melalui jalur skripsi. Dan itu kita memberikan penghargaan untuk bisa dideseminasikan hasilnya kepada kami, dan itu setara dengan skripsi yang selama ini ditetapkan dengan riset-riset. Gitu. Kemudian yang kedua adalah jika dia punya sebuah inovasi atau teknologi tepat guna yang sudah mereka secara mandiri miliki, itu bisa juga di-up untuk dibuat berupa hasil karya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional, dan itu pun sudah bisa diakui setara dengan skripsi. Karena itu pengaplikasiannya lebih real gitu, lebih real, sehingga anak-anak itu tidak lagi berlama-lama. Ya kesannya dibebankan oleh skripsi. Ya, kadang-kadang kan skripsi itu jadi trauma kadang-kadang bagi anak-anak. Ini teman saya trauma kayak. Trauma tugas akhir nih. Iya, benar. Kami menawarkan itu untuk lebih mempercepat. Pindah kampus, Bos. Ya. Berarti cuman Universitas Warmadewa yang bisa seperti ini. Tapi make sense sih, dalam artian adalah ketika dia fokus belajar ternyata dia bisa mengaplikasikan, ya sudah bisa digunakan sebagai tugas akhirnya. Wow, menarik. Itu sangat menarik. Ada tambahan lagi, Prof? Sebelum saya mungkin nanti lihat prospek kerja seperti apa? Memang kalau tugas akhir ini kita memang semua dosen ini diberikan arahan untuk kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Betul. Jadi intensitas bimbingan, kualitas bimbingan itu diperbanyak dengan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat kami, sehingga tugas akhir itu bisa lebih lancar. Berarti bukan mudah ya, tetap mudah atau maksudnya menggampangkan gitu, tetapi tetap sesuai prosedur dengan kualitas yang lebih baik. Gitu. Betul. Jalan kaki aja susah sebenarnya kan, nggak ada yang gampang sebenarnya. Tapi adalah intinya niat, mau dan dikerjakan. Prof. Nah, Prof, ngelihat dari apa yang diceritakan tadi, saya penasaran. Beberapa teman-teman alumni seperti apa sih kisah mereka? Mungkin boleh di-share ke kami juga, Prof. Yang mungkin cukup membahagiakan kami adalah saat ini sudah banyak sekali alumni kami atau lulusan kami itu rata-rata sudah sukses di bidangnya masing-masing. Ada yang sebagai ASN dan banyak yang sudah jadi kepala dinas ya. Bahkan kepala dinas pertanian Tabanan, Bangli, semua itu dari alumni Harusnya kita. Kita telepon satu persatu, Prof. Halo kepala dinas Tabanan gitu. Yang dari di NTT juga banyak itu. Kemudian ada juga yang di BUMN, kemudian ada juga di LSM dan NGO bidang-bidang pertanian. Kemudian ada juga yang banyak sekali yang entrepreneur. Entrepreneur yang sudah sukses di bidang peternakan, perikanan, pertanian, industri pangan. Itu lebih fokus 4 bidang sendiri. Bidang yang sangat mereka dalami dan sukses saat ini. Karena beberapa waktu yang lalu kami mengadakan reuni akbar dan mereka bercerita banyak memberikan testimoni itu gitu. Dan mudah-mudahan testimoni ini bisa memantik anak-anak yang belum lulus ini biar lebih maksimal. Ayolah kamu bangkit gitu. Betul. Lebih bersemangat lah. Karena selagi masih ada kehidupan, masih perlu makanan. Setuju. Dan masih membutuhkan kita yang bergerak di bidang pertanian. Luar biasa. Nih teman-teman, buat adik-adik yang baru lulus SMA, SMK atau yang sederajat, mungkin nantinya bingung mau kuliah di mana, Universitas Warmadewa adalah jawabannya. Salah satu ada Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Ada satu hal yang mungkin membanggakan saat ini juga, bahwa ada tenaga khusus perwira khusus bidang pertanian TNI Angkatan Darat yang sudah diterima dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Sekarang sudah dilantik menjadi perwira. Beliau yang ngurus di situ. Iya, TNI. Memang ini baru pertama kali kan ya tenaga khusus pertanian di TNI. Dulu kan tenaga kesehatan. Iya, sekarang ada tenaga pertanian dan kebetulan ada alumni kita yang lolos tuh dan sudah dilantik. Nah, next, ini adalah peluang ya. Next kalau talk show lagi ajak beliau kalau sempat. Kalau sempat. Iya kan lebih tahu ceritanya, kita bisa ngobrol lebih lama. Mereka sangat siap. Ya, siap Prof. Dari Pak Wayan sendiri mungkin bisa dikasih tahu juga karena waktu mepet ini udah 16.52. Ingetin buat Viners. Tadi
apakah ada atau mungkin beasiswa untuk masuk ke sini, ataukah masa pendaftaran seperti apa? Mungkin boleh ditambahin, Pak Wayan? Baik, terima kasih Mas. Bahwa harus diketahui bahwa Warmadewa yang sekarang terakreditasi unggul, nah itu menyiapkan berbagai beasiswa. Jumlah mahasiswa kami hampir sekitar 14.000. Nah, kita mendapatkan kuota beasiswa KIP terbanyak di Indonesia Timur. Nah, untuk Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi itu kita memiliki kuota yang cukup banyak, hampir 27 tahun lalu. Sekarang rencananya akan ditingkatkan kembali. Kami juga mendapatkan beasiswa dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali di bawah kami. Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali. Sebuah yayasan besar yang membawahi semua UPK yang ada di bawah Yayasan Korpri. Juga kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang berkategori kurang mampu melalui dana CSR mereka. Kemudian terakhir kami bekerja sama dengan sebuah yayasan juga, Green School Foundation. Itu kami akan diberikan beasiswa UKT untuk mahasiswa semester 2 yang sedang jalan, dan beasiswa tugas akhir. Juga beasiswa Bank Indonesia. Itu. Juga kami bekerja sama dengan PT Jarum yang membiayai mahasiswa kuliah dari saat mulai kuliah sampai tamat di semester 8. Wow, banyak. Ya, itu cukup banyak beasiswa yang ada. Nah, saya kira tidak menutup kemungkinan termasuk keluarga tidak mampu dan keluarga miskin pun bisa. Jadi tidak ada alasan tidak belajar. Kalau kamu bilang kamu miskin, kamu sudah difasilitasi. Asalkan mau gitu ya. Ya, pendaftarannya pun sangat mudah, Pak. Itu tidak perlu datang ke kampus. Saya dari sini bisa disambil siaran? Masih bisa. Online? Lewat HP, lewat laptop, karena sudah disiapkan sistem pendaftaran berbasis online. Tinggal dari rumah, dari provinsi manapun bisa. Kemudian bisa memilih pendaftaran jalur biasa apa jalur prestasi. Muka saya prestasi sih seperti itu. Bisa dengan prestasi. Kemudian langsung ujian melalui HP sendiri di rumah. Tidak perlu datang ke kampus. Kemudian hasil ujian bisa terlihat di sana, mencetak. Kemudian surat keterangan diterima, lanjut sampai menjadi mahasiswa baru. Ikuti proses di situ. Ikuti prosesnya sampai menjadi mahasiswa baru yang sudah terdaftar di semester 1. Semua dikerjakan di HP. Online semua. Datang ke kampus. Sambil siaran bisa nih daftar jadi anak baru di Warmadewa ya. Berarti untuk linknya nanti saya bisa lihat di sosial media kah atau di mana untuk pendaftaran semua di sosmed? Untuk pendaftaran bisa di website Warmadewa, www.siponmaru.warmadewa.ac.id. Di sana semua ada informasi tentang Warmadewa secara lengkap. Baik. Pak Wayan, ada tambahan kah? Sebelum ke Prof nanti terakhir, kita masih punya waktu 1 menit lagi. Saya berharap kepada kaum milenial bahwa pertanian itu adalah sektor kegiatan yang sangat menjanjikan seiring dengan program Presiden sekarang, bahwa ketahanan negara itu tidak cukup memperkuat persenjataan, fasilitas TNI Polri, tetapi di bidang pangan itu jangan lupa untuk memperkuat negara ini. Dan sudah gayung bersambut, Presiden mencanangkan itu, dan kami juga menyambutnya dengan menyiapkan berbagai fasilitas atau dukungan teknologi untuk bisa memberikan peluang kepada generasi muda bergerak di bidang pertanian dan menjanjikan. Itu kira-kira tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Tapi boleh saya tambahin, Gen Z juga boleh ya, ini anak-anak Gen Z di depan ini punya, ini ikut bergabung boleh setelah lulus ya? Prof, ada tambahan? Ini apa namanya? Kenapa harus di sini, di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi ini? Prof mungkin. Karena kami punya fasilitas yang lengkap dengan kurikulum yang terupdate terus sesuai dengan perkembangan zaman. Tenaga pengajar, dosen dan tendik yang cukup mumpuni, dan ada guru besar banyak, kemudian ada doktor dan tenaga-tenaga tendik yang memang sudah rata-rata sudah sarjana. Dan bisa membantu proses keberlangsungan proses pendidikan dengan baik di Universitas Warmadewa. Selain itu juga kami punya ikatan alumni yang kuat yang bisa membantu ke depannya bagaimana keberlanjutan daripada alumni tersebut. Kemudian di samping itu kita punya visi misi untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang menunjang ekowisata dan bisa meraih lapangan kerja dengan cepat. Jadi
pendek kata buruan guys. Gongnya di situ. Buruan guys, jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat. Oke, segera daftar gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Prof ini ngobrol. Suksma Pawayan, Suksma, terima kasih sudah mampir. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi karena waktunya sudah di menit ke-58. Kita harus pamit dan buat Finers yang dengerin terima kasih banyak udah tune in. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kamu. Paling tidak kamu sudah punya point of view yang beda mengenai masalah pertanian. Kalau kamu pengen mendalami lebih detail lagi, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa adalah jawabannya. Dodi Yosandra pamit. Keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.